Assalamualaikum. Jadi sekarang gua akan membahas tentang Sony A7S Mark III yang teknologinya udah gila banget, udah keren banget, low lightnya udah gila banget, dan gua udah nyobain kamera ini. Kita akan review singkat aja. Gua akan liatin gimana low lightnya, gimana eye tracking yang lebih barunya, dan juga 4K 120 fps, 10-bit 422 dan 16-bit RAW. Terlalu banyak untuk dibicarain, tapi ya sebelum mulai seperti biasa kita intro baru. Let's go. Nah, jadi ini adalah Sony A7S Mark III. Gue dikirim dari Sony kemarin-kemarin, ya udah lama juga, udah beberapa minggu, udah 2 mingguan lah ya. Jadi apa yang terbaru dari kamera Sony A7S Mark III ini buat kalian yang menggunakan A7S dari dulu, mungkin A7S 1 atau 2, banyak banget improve yang akan lu rasain dari Sony A7S Mark III ya. Tapi buat lo yang udah pakai A7 III, kerasa juga sih improve-nya sangat jauh untuk kualitas gambar, tapi untuk dari body yang tanknya ini mungkin lu udah rasain, karena baterainya ini NPFZ 100 yang kapasitasnya 2280 mAh, yang mana ini udah awet banget ya. Gua udah nyobain syuting dari siang sampai sore tuh masih sisa 80% gitu loh ya. Nah, jadi gue akan bahas dulu dari segi low light capability-nya. Sony A7S basically terkenal dengan low light capability-nya, yaitu kekuatan di malam hari, di kegelapan ya. Gue udah nyobain bahkan di 100-2400 ISO itu masih acceptable lah ya. Dan di ISO 12800 malam-malam pun itu udah oke. Sony A7S Mark III sampai hari ini kita cobain malam ini. Hidup sehat tanpa internet ya? Ya, betul. Mau tidak? Setuju. Nah, jadi itu adalah hasil gua bikin video langsung pertama kali pakai Sony A7S Mark III. Ciamik banget buat lu color grading gitu. Dan selain dari itu, S-Log 3 di sini udah enak banget buat color grading. Karena apa? Karena ini udah 10-bit 422. Buat lo yang pada nggak ngerti apa itu 10-bit 422, 10-bit 422, misalkan kita lihat langit dari birunya banget sampai ke putih, itu gradasinya enak banget karena ini 10-bit 422. Dan juga dynamic range yang sangat improve. Buat lo yang pakai A7 III akan ngerasain dynamic range yang sangat berbeda dari kamera ini, karena ini 15 tops dynamic range ya. Body segede gini gitu loh ya. Di A7S yang dulu S-Log 3 tuh masih kerasa ada noise-nya yang kecil-kecilnya. Bahkan ya Mas Gunrock pernah bilang dia pakai Sony A7S Mark II, dia pakai S-Log 3 itu noise kecilnya masih kelihatan, tapi di sini udah aman banget. Pakai ISO 12800 sudah clean banget. Bahkan gue pernah nyobain di 100-2400 itu clean banget. Nah, selain dari low light masternya Sony A7S Mark III, gue pengen ngebahas tentang fitur-fitur terbarunya, yaitu articulating screen. Ini adalah hal yang paling difavoritin banget sama pengguna Sony dari dulu, karena dari dulu Sony nggak pernah ngasih articulating screen, dan ini adalah pertama kalinya di Sony A7S Mark III ya. Dia ngeluarin juga A7C, maksudnya Sony ngeluarin Sony A7C dengan articulating screen yang sama kayak begini. Jadi ya buat lo pada yang pengen bikin shot-shot foto low angle misalkan kayak begini ya, balikin, lu bisa bikin
angle shot yang keren banget. Pam, 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 pam. Selain dari articulating screen, badannya ini udah tank banget, udah ready to fight banget ya. Dan diklaim bahwa overheatnya udah nggak ada issue. Maksudnya mereka banyak yang nyobain 4K 120 fps pun nggak overheating ya di kamera 7S ini. Record button berubah ke sini, yang tadinya ada di pinggir sini kan ya buat A7S. A7S Mark II pun di sini ribet, dan A7 III di sini. Nah, untuk A7S Mark III ini udah pindah ke sini, jadi dekat sama shutter button. Ini pindah ke sini untuk record, enak banget. Nah, selain dari record button yang pindah juga, buat lo yang punya lensa G Master itu bisa dirubah ya, custom button yang di pinggir sini itu bisa dirubah jadi apapun yang lo mau. Misalkan lo pengen rubah ke frame rate SNQ-nya, ganti di sini. Jadi ketika lo syuting, bam, ganti di sini frame rate. Atau lo ganti ke recording, buat para vlogger lo tinggal gini aja, nanti pencet di kirinya sini. Bam, ngerekam. Jadi itulah kegunaannya buat si tombol custom button yang ada di sini, juga bisa dipakai buat lu ganti ke apapun. Viewfinder juga nih ya, yang ada di A7S Mark III ini udah gede banget. Lu bisa lihat ini. Enak banget dilihatnya, gede Pak. Beda sih sama yang ada di A7S yang dulu gitu loh ya. Lu bisa tekan dulu ke bawah baru kebuka. Nah, di sini udah dual card slot ya. Lu bisa ngasih 2 memori sekaligus di sini, dan ada memori terbaru dari Sony yang namanya CF Express. Memori CF Express ini bisa ngebaca sebesar 800 Mbps dan menulis sebesar 700 Mbps, yang mana ini kecepatannya ya cepet banget. Buat 4K 120 fps, lu nggak bisa pakai memori sembarangan untuk menggunakan 4K 120 fps. Jadi harus pakai CF Express-nya dari Sony. Nah, selain dari itu, slotnya pun ini bisa dikasih, misalkan cuma punya SD card, bisa dimasukin. Dan CF Express juga bisa dimasukin. Jadi ini tuh 2 jenis kartu di dalam satu slot. Itu kerennya. Dan lu bisa proxy, misalkan yang satu ngerekam 4K, yang satu ngerekam 1080p, terus lu nanti diediting di 1080p dulu. Kalau udah selesai baru dirubah ke 4K. Bisa proxy ya, ngerekam dua-duanya. Ini bisa di save semua settingannya, dan lu bisa load ketika lu nyewa kamera ini. Nah, ini fitur yang keren dari A7S. Mungkin bisa dibilang gimbal no need ya, tapi buat para lu shooter handheld ya, yang bikin shot indah hanya dengan tangan, ini akan sangat membantu banget buat shoot lu men. Karena apa? Karena image stabilization-nya ini udah improve banget, udah keren banget. Ya, gue nyobain pakai G Master 24mm f1.4, udah lo gimbal no need, apalagi untuk bikin b-roll dengan shot yang kayak begini-begini, itu udah enak banget men. Buat lu pada yang belum paham tentang S-Log 2, S-Log 3, HLG atau flat profile, lu masih bisa offin aja S-Lognya dan lu pilih di sini creative look-nya. Ada standar dan lu bisa rubah kontras-kontrasnya, lu bisa mainin semuanya sebelum ke S-Log untuk belajar lebih jauh gitu. Jadi creative look-nya pun udah diimprove banget. Yang dulu cuma ada kontras, saturation sama sharpness, sekarang udah ada sebanyak ini. Lu bisa oprek semuanya. Yang terbaru banget dari Sony A7S adalah touchscreen. Gile, ini tuh touchscreen men. Sorry, gue nggak bisa kontrol. Di sini tuh semuanya touchscreen. Lu bisa di pinggirannya sini, lu bisa touch semuanya, lu bisa pilih, dan
Segampang itu. Selain dari touchscreen di menunya, ini juga menunya baru ya. Buat para pengguna Sony lama, ini adalah menu yang terbaru. Dan menu baru ini hanya ada di Sony A7S Mark III. Di kamera Sony yang lain ini belum ada dan belum bisa di touch ya. Selain dari itu, touchscreennya ini pun berguna untuk lu pengen autofocus. Lu tinggal autofocusing, cedang. Gampang banget. Nah, mungkin buat yang pada mengeluh kenapa A7S lama banget, harus menunggu 5 tahun untuk sampai si kamera ini lahir ya, dari A7S II yang dirilis di 2015-an kalau nggak salah. Sekarang udah 2020 karena mereka mendengarkan semua keluhan lu pada, men. Semua keluhan yang lu sebutin untuk Sony A7S II mereka dengerin. Bahkan sampai hal yang seperti ini. Ini tuh berisik ya. Bahkan Casey Neistat pun ngomong bahwa Sony kenapa kayak begini? Ini berisik. Kalau lagi syuting ya pasti berisik. Semua kamera Sony A7S II juga berisik. Mereka fix semuanya ini di sini. Ini udah nggak bunyi lagi, men. Udah didiamin banget. Ini nggak bunyi sama sekali. Dan strapnya pun udah ada tulisannya A7S3 gitu. Yang dulu kan meskipun A7S2 strapnya itu A7 biasa, A7 pokoknya A7 series. Tapi untuk yang ini strapnya A7S Mark III ya. Ngapain lu buang-buang uang semahal 59 juta untuk bodinya aja kalau strapnya masih A7S, A7 biasa gitu ya. Jadi ini udah A7S3, semuanya udah Sony dengerin. Dan ngecharge-nya pun udah pakai Type C. Jadi kenceng banget, gue nyobain ngecas, casnya cepet banget dan habisnya lama banget gitu loh ya. Nah, articulating screen-nya ini nggak akan ngeganggu lu ketika lu pakai mikrofon sekalipun, karena mic-nya berada di atas sini dan ini muter tanpa mengganggu mikrofon sama sekali. Ya, gue ngerasain improve yang sangat jauh banget ya. 10-bit 422, 4K, 120 fps, 240 fps di Full HD tanpa overheating. Itu udah banyak banget sih. Udah banyak banget untuk para videografer. Dan megapikselnya masih 12 megapiksel. Wah, kenapa sih kamera 50 juta, 59 juta, apalagi pakai lensa G Master ini 85 juta, masih 12 megapiksel. Kalah sama Android gue yang 108 megapiksel misalkan Android lu ya. Karena ya bukan megapiksel untuk concernnya di video. Video itu nggak butuh megapiksel gede-gede banget, men. Lu pakai kamera cinema buat nge-shoot Avenger ya, bioskop kayak begitu. Itu tuh rata-rata megapikselnya cuma 7, men. Jadi video tuh urusan bukan megapiksel. Malah semakin tinggi megapiksel malah memperburuk gambar untuk video. Ya, timbulnya moir yang gambar-gambar itu kalau nge-shoot baju-baju yang beralur, bercorak ya, itu akan terjadinya moir kalau megapikselnya terlalu besar. Dan selain dari moir, akan mempersulit si mesin untuk memproses gambar karena megapiksel yang padat tadi semakin dipadetin lagi gitu. Jadi kameranya panas, makanya overheating. Sony itu tidak memaksakan untuk foto jago, untuk video jago, enggak. Jadi pengen jago di video ya udah A7S sensitif, low lightnya bagus ya, nggak overheating A7S. Kalau pengen foto banget ya udah lu pilih A7R karena dia untuk foto banget. Megapikselnya gede, autofokusnya bagus, tapi pasti moir kalau dipakai video gitu loh. Jadi pilihlah sesuai dengan kebutuhan lu. Gue nggak terlalu technical banget orangnya, yang penting paham basicnya. Gue pakai 10-bit 422-nya, gue cobain gimana rasanya dynamic range-nya kelihatan dari langit ke shadow, detail banget. Itu kerasa banget di 15 tops dynamic range. Color sign-nya juga udah bagus, udah improve semuanya. Sony A7S Mark III ini untuk siapa? Harganya 85 juta termasuk lensanya. Tapi ya kalau lu pengen body only 59 juta sekitar sebegitu ya harganya. Kenapa mahal banget? Ya ini sesuai dengan kebutuhan lu. Kalau profesional lu udah ngebutuhin banget ini 10-bit segala macem, lu belilah ini Sony A7S Mark III karena mau gagal istilahnya. Lu nggak akan rugi beli kamera ini, fiturnya sangat membantu lu dalam kerja video gimana pun. Oke, jadi cek aja link di description di bawah. Mungkin kalau untuk pre-order, kalau udah ada linknya cek aja. Untuk pre-order Sony A7S Mark III ini ya, kamera yang super powerful banget ya. Cek aja link di description di bawah, atau lu lihat review-review orang juga. Keren banget, Brandon Lee bikin video cuman pakai bulan doang. Cahaya bulan doang masih kelihatan jelas. Brandon Lee bikin itu 4K-nya udah tajam banget. 10-bit 422, 16-bit RAW ya, 16-bit RAW kalau pakai external recorder. Low entry cinema kamera kayaknya. Oke. Jadi ya jangan lupa cek di description di bawah. Assalamualaikum. And segitu aja video kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum and